Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu saya sampaikan untuk segenap santri, baik putra maupun putri ya. Di acara malam ini bisa dibilang adalah puncak atau malam terakhir di bulan Maulid. Bukan berarti sudah, artinya kegiatan di bulan Maulid yang kemarin-kemarinnya meliburkan kegiatan belajar, sampean belajar mengajar kelas ya. Mulai besok malam berarti sudah aktif seperti bulan-bulan sebelumnya. Namun ada yang lebih penting yang ingin saya sampaikan, bahwa kegiatan malam ini nanti akan dilaksanakan atau akan ditutup dengan pembacaan mocopat dengan buku atau kitab yang namanya itu Layang Anbiya. Jadi kitab surat-surat layangnya para nabi. Nguri-nguri leluhur, nyekar tadi, ini bagian dari kita ingat kepada para leluhur. Terus gamelan, terus nanti baca mocopatan, ini bagian dari khaliyah, kegiatan amaliyah yang dulunya ini diistiqomahkan oleh para ulama-ulama zaman dulu. Berarti para ulama-ulama, para kiai-kiai, para sesepuh, para leluhur ini adalah bagian yang mampu menyambungkan setrum kita kepada Kanjeng Nabi. Makanya berarti wasilah itu bahasanya sambungan. Sambungan berarti itu kabel. Kalau sampean punya setrum tapi tidak punya kabel, nanti sampean kesetrum. Paham? Makanya kalau orang yang terlalu semangat, orang yang terlalu semangat itu orang yang banyak setrumnya. Tapi kalau tidak ada sambungannya, makanya galak. Dakwahnya itu galak. Tahu galak? Dakwahnya itu keras. Itu ngejit-ngejit bahasanya itu. Tandanya itu orang yang ngejit-ngejit kalau dakwah itu kesetrum. Kenapa? Karena setrumnya kuat tapi tidak punya kabel. Bahwa lewat Layang Anbiya ini, yaitu kitabnya para ulama-ulama dulu yang mencatat hikayat. Hikayat itu ceritanya para nabi-nabi itu ditulis pakai bahasa Jawa sehingga biar orang Jawa itu kenal. Sampai sekarang ini, biar sampean tahu juga perjuangannya orang-orang dulu di dalam mengenalkan Kanjeng Nabi, ya simak ntar lagi. Paham ya? Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang kita jalankan pada malam ini dengan niatan nyandar betul kepada para ulama-ulama, sehingga apa yang kecintaan kita, penghormatan kita kepada Kanjeng Nabi selama 1 bulan ini betul-betul tersandar, betul-betul tersambung, betul-betul nyampe kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, matur sembah nuwun dumateng Rama Yai Kyai Ahmad Kamaluddin atas waktunya yang telah memberikan waktu kepada kami Guru Mocopat Kiai Samudra
Mojopat itu punya arti, kalau dalam bahasa Jawa itu ada namanya tembung jarwodoso. Jarwodoso itu kalau sekarang singkatan. Kalau bahasa Madura jarwodoso itu teges toro. Pernah dengar? Teges toro. Teges toro itu kalau satu contoh, kalau mojopat, moco papat-papat, moco sipat. Jadi di sini lebih ke moco podo. Podo itu makro kalau dalam bahasa Arab. Kalau kita ngaji itu ada makro. Itu podo kalau dalam istilah mojopat. Terus sejak kapan kesenian mojopat ini ada? Kesenian mojopat itu ada sebelum Islam di tanah Jawa, memang sudah ada. Sejak zaman Medang Kamulan atau Kerajaan Mataram kuno sampai ke bawah, sampai Singosari, sampai ke Mojopahit, itu memang sudah ada tradisi mojopat itu. Akan tetapi pada saat itu bahasa yang dipakai itu namanya bahasa Kawi. Bahasa Kawi itu bahasa Jawa kuno. Kesenian mojopat ini ada perubahan setelah masuknya agama Islam zaman Wali Songo. Zaman Wali Songo itu suksesnya ketika mendirikan apa? Kesultanan Islam. Tahu namanya? Kesultanan apa? Demak. Demak, lengkapnya Demak Bintoro. Jadi Demak Bintoro itu dulunya cuma tanah perdikan biasa, namanya Gelagahwangi, desa Gelagahwangi. Terus salah satu dari putra Prabu Brawijaya, Raja Majapahit terakhir, punya anak namanya siapa? Raden. Setelah runtuhnya Kerajaan Majapahit dengan sengkalan Sirno Ilang Kertaning Bumi. Sirno Ilang Kertaning Bumi itu memiliki angka tahun 1400. Jadi nenek moyang kita dulu itu kalau nengeri tahun itu pakai bahasa sastra. Jadi Sirno Ilang Kertaning Bumi. Jadi Sirno itu memiliki nilai 0, Ilang itu 0, Kerto itu 4, Bumi itu 1. Terus dibalik membacanya, berarti 0, 0, 4, 1. Terus dibalik 1400. Itu sangat indah cara-cara nenek moyang kita. Kalau ada satu peristiwa apapun itu dicatat tahunnya dalam bentuk sengkalan namanya. Sengkalan itu tahun yang ditulis dalam bentuk sastra. Sirno Ilang Kertaning Bumi. Sudah hilang kuasanya kerajaan pada saat itu Majapahit. Singkat cerita, berdirilah kerajaan dalam bentuk sistem kerajaannya kesultanan, yaitu Raden Patah. Jadi Kesultanan Demak. Di mana kerajaan baru itu ada, maka sistem pemerintahan juga kebudayaan, kesenian itu pasti baru juga. Artinya dirubahlah sistem kerajaannya, tidak seperti Majapahit lagi. Terus kebudayaannya juga dirubah, keseniannya juga dirubah. Akan tetapi tidak menghilangkan akar-akar kebudayaan sebelumnya. Karena pada saat itu di tanah Jawa menjadi raja itu kalau bukan keturunan Majapahit itu kurang diakui oleh orang Jawa. Jadi untuk mengukuhkan, istilahnya untuk legitimasi seorang raja sebagai keturunan Majapahit, maka dibuatlah lambangnya, lambang kerajaan Kesultanan Demak itu
lambang Suryo Mojopahit juga, cuma agak beda. Ini kalian kalau ziarah ke Demak, masuk ke Masjid Agung, nanti ada di pengimaman itu, di atasnya itu ada gambarnya Suryo Mojopahit. Sekarang mengenai mocopat itu sendiri, apa sih kesenian mocopat? Dulu kesenian mocopat itu zaman awal, zaman kuno, zaman Wali Songo, itu identik dengan santri. Jadi santri itu identik dengan mocopat, dengan tembang. Makanya karya-karya Wali Songo itu jarang yang berbahasa Arab. Sunan Kalijogo punya karya namanya Suluk Linglung. Suluk Linglung bentuknya jadi perjalanan spiritual Sunan Kalijogo ditulis dalam bentuk tembang. Itu namanya Suluk Linglung. Makanya linglung. Linglung itu artinya mabuk kepayang. Ibu bukan mabuk kepayang seneng ke cewek, ya. Mabuk kepayang karena cinta kepada Allah. Suluk Linglung. Ada lagi Sunan Bonang. Sunan Bonang punya karya. Sunan Bonang itu ulama besar kalau sekarang. Punya karya namanya Suluk Wucil, Suluk Jebeng, banyak macamnya. Belum sunan-sunan yang lain. Terus zaman Mentaram juga gitu. Salah satu dari karya-karya beliau-beliau itu adalah ini, Layang Ambio. Apa Layang Ambio? Layang itu surat, Ambio itu serapan dari bahasa Arab, Ambiya, Ambiya, para nabi. Tembang-tembang itu kalau dalam tradisi pesantren yang sekarang, tradisi pesantren dalam arti ilmu Arab ya, itu sama kayak ilmu arut, ada pakem-pakemnya sendiri. Cuman dulu lebih mengembangkan dari tembang ini. Mungkin karena kebutuhan dakwah pada saat itu masyarakat banyak yang suka tembang. Tapi dari sejarah kitab-kitab ini berasal dari tokoh-tokoh Islam, ulama-ulama Islam. Salah satu yang terkenal itu namanya Ronggo Warsito. Ronggo Warsito itu zaman Kasunanan di Solo, zaman Pakubuwono IV kalau nggak ada salah. Siapa Ronggo Warsito itu? Ronggo Warsito itu cucu dari Pangeran Yosodipuro, namanya Raden Bagus Burhan. Nah, Raden Bagus Burhan ini dititipkan sejak kecil, dititipkan ke pesantren di Ponorogo, namanya Pondok Pesantren Gebang Tinatar namanya. Ada bekasnya sampai sekarang. Jadi kiainya itu namanya Ki Ageng Kasan Besari. Kiai Hasan Besari itu seorang ulama besar. Jadi selain seorang ulama, Ronggo Warsito ini juga pujangga agung. Malah disebut pujangga terakhir Jawa yang paling agung. Setelah itu nggak ada yang bisa nandingi. Nah itu Layang Ambio yang akan kita baca ini merupakan cerita 25 nabi yang ada di dalam Al-Quran, dijawakan lalu ditulis dalam bentuk tembang. Saya ulangi lagi bahwa kesenian mocopat itu peninggalan Wali Songo. Jadi bukan kesenian Hindu. Kalau yang Hindu ada sendiri mocopatnya di Bali. Kalau yang Jawa Tengah itu sisa-sisa peninggalan Wali Songo. Jadi ini untuk menjawab pendapat orang-orang yang di luar sana yang suka memvonis bahwa kesenian Jawa itu kayak gamelan, mocopat ini peninggalan kesenian Hindu. Mereka belum masuk, belum mendalami, sudah memvonis dulu. Padahal kalau sudah mendalami, maka
maka akan tahu bedanya. Seperti tadi riwayatnya saya jelaskan, setelah berdirinya Kesultanan Demak, maka semuanya dirubah. Mungkin itu dulu sekedar untuk tambahan ilmu tentang seni budaya Islam. Kurang lebihnya nyuwun agunging pangaksama. Sekian, akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala ikilah hikayah alayan ambiyo. Wa bihi nasta'inu lan kelawan Allah. Sebab Allah kelawan Allah kawula nyuwun pitulung ala ikilah hikayah layang ambiyo ing atase iki hikayah utawa cerita sejarah layang ambiyo. Nasabun tasibulula wiwit Nabi Ibrahim Ismail ingkang putra nuli apa putra Nabat nuli Yasjud ingkang siwi nuli Ya'rubya nuli Taira putra Nami leluhur Kanjeng Nabi ingkang mulya. Adapun leluhurnya Kanjeng Nabi yang mulia berpangkal atau berakar dari Nabiullah Ibrahim Ismail ingkang putra punya putra yang bernama Nabi Ismail. Nuli apa putra Nabat punya putra bernama Nabat. Nuli Yasjud lalu Yasjud lalu Ya'rub lalu Tairah lalu Nakhur. Lanjutan dari tembang ini. Nuli Nakhur nuli Muqawiman nuli Utama Siwi moyang Asma Adnan ingkang apa putra Ma'at nuli Nizara Masiwi nuli Mudor apa putra Ilyasinami nuli Nakhur nuli Muqawwim Atmojo. Dari Tairah berputra yang bernama Nakhur, lalu Muqawwim berputra Udda Masiwi. Masiwi itu anak dari Udda, lalu berputra lagi bernama Adnan. Dari Adnan berputra lagi bernama Ma'at. Dari Ma'at lalu berputra lagi bernama Nizar. Nizar berputra Mudor. Dari Mudor berputra Ilyas yang bernama Ilyas. Nuli Mudrikah, lalu Mudrikah berputra Huzaimah. Dari Huzaimah berputra lagi bernama Kinanah. Dari Kinanah berputra Nador. Juga berputra lagi bernama Malik, berputra bernama Fir.
lalu berputra lagi bernama Ghalib, lalu berputra bernama Lu'ai, berputra lagi dari Lu'ai berputra Ka'ab, lalu berputra lagi bernama Murrah, dari Murrah berputra Kilab. Nuli kusoi apa putra Abdi Manaf, nuli pa putra Hashim, nuli Hashim pa putra Abdul Muttalib pa putra kagungan putra jaler ngasmo Abdullah, ramane Gusti Kanjeng Nabi. Nuli Qusay putra Abdi Manaf, dari yang bernama Qusay berputra Abdi Manaf, dari Abdi Manaf berputra Hashim, dari Hashim berputra Abdul Muttalib, dari Abdul Muttalib berputra laki-laki yang bernama Sayyid Abdullah. Sayyid Abdullah itu adalah Romo dari Gusti Kanjeng Nabi. Muhammad. Dilanjutkan pupuh tembang Asmordono. Tekala dohir jeung Nabi Muhammad al-Mustafa promo ikat mutun kabeh keramat serta asung salam sami maca selawat miwawan kayu watu sami maca ing selawat. Tatkala dhahir jeung Nabi, ketika babaranipun Kanjeng Nabi, ketika Gusti Kanjeng Nabi lahir, malaikat turun kabeh, malaikat mudhun kabeh keramat serta asung salam. Semua para malaikat turun dari langit turun ke bumi karena kekeramatan, karena keistimewaan jabang bayi yang akan lahir. Serta asung salam sami maca salawat, semua para malaikat mengucapkan salam, mengucapkan solawat. Bukan hanya malaikat, mewah kewan kayu watu, hewan dan juga tetumbuhan, juga bebatuan, semuanya memuji, membaca salawat kepada Gusti Kanjeng Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Watono sumulan purnomo kang cahya wening rikma lemes ketelaten irenge kadimansi sabar
saben riyaya kaji aparas den Gusti Rasul lamun jeung Nabi aparas Jabrail kang marasi semono Nabi Muhammad atanya watono asumulan bahwa pasuryane Gusti Kanjeng Nabi, bahwa wajah dari Rasulullah itu seperti bulan, ibarat bulan yang begitu indah. Purnama kang cahya wening, ibarat bulan purnama, tapi bulan purnama yang tidak ada satupun awan yang melintasinya, yang disebut purnama cahya wening. Itulah bulan purnama yang benar-benar bening. Rikma lemes ketelatan, irenge kadimangsi. Adapun rikmanya, rikma Gusti Nabi itu, rikma itu rambut. Rambutnya Gusti Nabi begitu ketelatak, begitu lebatnya rambut itu, begitu indahnya. Warnanya ireng kadimangsi, warna dari rambut Gusti Nabi itu hitam seperti mangsi, seperti tinta. Saben-saben riyaya kaji aparas jeung Gusti Rasul, tiap-tiap bulan haji Gusti Kanjeng Nabi itu semakin sempurna sinarnya daripada bulan-bulan selain itu. Jabrail kang marasi duk semono Nabi Muhammad katanya, kenapa bulan haji itu Gusti Nabi parasnya lebih indah dari bulan lainnya? Karena pada bulan haji itu yang menambah keindahan karena malaikat Jibril marasi. Marasi itu dari kata paras. Paras itu wajah yang menambah keindahan itu. Itu Jabrail Tuhan, wahai Jabrail, arso marasi dateng kami, punapa Tuhan kang anglin wau Jabrail tutuan dereng dohir kawula sampun tumuh duk dereng wonten jagat kawula sampun dumadi inggih uga sepuh ambolawan tuan. Itu Jabrail, Gusti Kanjeng Nabi berkata kepada Jabrail, kepada malaikat Jibril, arsa marasi dateng kami, punapa tuan sesepat atau sesipat. Angling wau Jabrail duk tuan dereng dohir kawula sampun tumuh. Wahai jeung Gusti Kanjeng Nabi, tiap riyaya kaji saya menambah indah paras panjenengan, saya menambah cahaya saya, cahaya dari cahaya saya tambahkan untuk panjenengan. Karena sebelum panjenengan lahir saya sudah ada. Sebelum dohiriah panjenengan lahir
saya sudah ada. Yang dimaksud di sini adalah zahirnya dari rogo Gusti Kanjeng Nabi, zahirnya Muhammad. Dereng wonten jagat kawula sampun dumadi inggih uga sepuh ambo lawan tuan corakenipun. Wahai Gusti, sebelum jagat dumadi, sebelum ada dunia ini, saya sudah ada Gusti. Lebih sepuh saya dari paduka dari panjenengan secara fisik, secara kawontenan, ananging secara cahya kawula asal saking panjenengan secara cahya. Saya berasal dari cahya panjenengan. Begitu yang diucapkan oleh malaikat Jibril. Nabi Muhammad ngendika, sederenge wonten bumi punapa ingkang katingal angling wau Jabrail tutereng wonten bumi dan wonten ingkang katulung panamung lintang juhar angelahi ing sabumi nyoto Nabi Rasul Allah ngendika, Nabi Muhammad ngendika, sadèrèngé wonten bumi punapa ingkang katingal. Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat Jibril, "Duh malaikat Jibril, sadèrèngé wonten bumi punapa ingkang ketingal?" Wahai Jibril, sebelum ada bumi ini, apa yang ada dahulu, yang terlihat dahulu? Angling wau Jabrail, berkatalah malaikat Jibril kepada Gusti Nabi, dereng wonten bumi tan wonten ingkang kadulu. Wahai Gusti Kanjeng Nabi, sebelum ada jagat ini tidak ada satupun yang terlihat, panamung lintang johar, hanya satu yang ada yang disebut lintang johar. Anelahi ing sak bumi nyoto Nabi Rasul Allah ngendika, Jabrail ingsun atan yo. Wahai Jabrail, aku mau bertanya kepadamu. Jabrail ingsun atan yo, ing sak mangke wonten pundi ingkang nama lintang johar angling wau Jabrail lamine tuan zahir apan datang wonten katulung wau kang lintang johar bumi entala semangkin tapi angin supamine yen Jabrail ing sunata tonyo ing semakin wonten pundi. Wahai Jabrail, bolehkah aku bertanya sekarang lintang johar
bintang jauhar itu ada di mana? Ingkang nomo lintang jauhar ingkang mau Jabrail lamine tuan zahir apang katan wonten katuru selama sebelum panjenengan zahir, panjenengan bapak, panjenengan lahir, lintang jauhar itu tidak nampak oleh mata. Lintang jauhar itu tidaklah kasat mata, jadi tidak bisa dilihat oleh mata. Tan wonten kadulu wau lintang jauhar rumiyin dalah semangkin Nabi angin supamine wonten teng pundi. Jikalau begitu aku telah lahir, lalu bintang jauhar itu ada di mana sekarang? Begitu yang ditanyakan kepada Jibril. Boten pandung tinggal tuan Jabrail ngaburi katos boten pandung ambo saksono jeung Nabi minggis wastaron miratu muli kenges puseri ramancuron den Jabrail ngasih dumateng puseri Nabi munco sholawat serta sira ngucap Jabrail nahuri kados mboten pandu ambo saksana jeung Nabi mingkis wastara tumuli kenges puseri ramancuron. Jabrail malaikat Jibril menjawab pertanyaan Nabi. Nabi yang sebelumnya bertanya tentang bintang jauhar, di manakah bintang jauhar? Engkau malaikat Jibril mengatakan bahwa bintang jauhar itu sebelum aku terlahir, bintang jauhar itu ada, tapi tidak nampak oleh mata. Sekarang aku sudah lahir, aku sudah ada di dunia ini. Lantas di manakah letak bintang jauhar itu Jabrail? Sebelum Jabrail menjawab, tiba-tiba Gusti Kanjeng Nabi membuka bajunya, membuka rasukanipun. Terlihatlah di pusaripun diudle Kanjeng Nabi, di pusare Kanjeng Nabi mencorong cahaya dari pusar Gusti Kanjeng Nabi Muhammad, lalu keluar cahaya. Cahaya itu begitu gemilang. Itulah cahaya yang disebut bintang jauhar. Melihat itu Jabrail lalu takjub. Jabrail lalu menyambut cahaya itu dari pusar Kanjeng Nabi. Lalu Jabrail membaca sholawat, menghaturkan pujian kepada Gusti Kanjeng Nabi. Anta syamsun anta batu anta
Sekian ringkasan pembacaan layangan bio. Semoga kita sami-sami pikantuk syafaat Gusti Kanjeng Nabi, sami-sami mendapatkan barokah atau berkah dari para mu'alif, para ulama-ulama agung zaman dahulu, sehingga kita bisa meneladani dan melanjutkan, punya giroh semangat melanjutkan perjuangan ulama-ulama zaman dahulu. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf, nyuwun agunging pangaksono. Akhiran Allahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.